Aku enggak tuh. Oh enggak? Enggak. Oh, kamu Iya, agak kampung kan waktu kecil. Because I need money buat beli ini, beli itu. Walaupun dia tukang kebun, dia mesti melukis. Kita akrab dengan apa? Belt, kemoceng. Jangan pernah menganggap bahwa orang yang nakal itu nggak banyak akal. Jadi buat saya musisi itu susah buat nyambung. Koleksiku dari sejadah sampai haram jadah ada. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Gimana? Plus 62 ya gimana? Plus 62. Oke. Tapi udah mulai nih. Oh, udah mulai. Ayo, mulai. Loh enggak, gue kira ini dalam ini loh skenarionya. Maksudnya memang Charles mau bikin seperti itu. Gitu. Enggak apa-apa, terus lanjut terus, enggak apa-apa. Seru enggak apa-apa. Udah sana. Oke. Putar terus rolling. 3, 2. Jangan diulang. Oke. Iya. Udah ini lucu sekali ini. Jangan masukin ini ke dalam bloopers ya. Ini emang udah ini masuk dalam skenario kok. Ini udah sampai Mas Anas ketawa sampai gue belum kenalin siapa ini, tapi kita udah kenal jadinya. Gak apa-apa. Semboyan. Gue Exki. Oke, gua Pak Lur seperti biasa. Kasih semboyannya dulu apa? Semboyan apa yang? Semboyannya kita dong. Oke, kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Oke. Luar biasa. Aduh, seru banget. Panjang amat slogan. Panjang, makanya kita tuh ngafalinnya sampai sahabat itu lah. Ya betul lah, sampai putih tuh rambut. Suka kagok. Tapi ngomong-ngomong nih, oh ya, kita perkenalkan dulu ya. Di tengah-tengah ini siapa sih emang? Iya. Coba. Silahkan diperkenalkan dirinya. Saya Syahnas, saya sahabatnya Mbak Pia. Oh, Mbak Pia ada di sini nggak? Oh, ada. Jadi saya tahu kenapa saya diundang karena saya kenal sama Pia. Oke, Mbak Pia di mana Mbak Pia? Oke. Langsung. Oke deh, Mbak Syahnas. Gue pengen sarapan juga jadinya nih. ini soalnya syutingnya pagi hari. Sehat banget sih. Iya, syutingnya pagi hari. Jadi ini istilahnya lagi sarapan. Ini bukan brunch, bukan dinner, bukan apa lunch ya. Makanan sehat. Luar biasa. Rebus-rebusan. Mau nanya apa? Mbak Syahnas. Nanya dong cerita. Mbak Syahnas dulu. Ini kan kita ngobrolin Retroism 62 tuh ngobrolin tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an. Oke. Mbak Syahnas ingat nggak waktu masih kecil-kecil tuh kan Mbak Syahnas sama kakak-kakak tuh bertiga cewek-cewek kan. Itu gimana tuh ceritanya waktu masih kecil? Seru nggak sih suka main sama-sama? Sama-sama. Itu salah banget pertanyaannya. Soalnya kan bedanya jauh banget. Oh jauh. Iya, beda 10 tahun kan. Jadi kayaknya bapak saya telat ngangkat, jadilah saya. Iya, jadilah saya. Nah udah gitu waktu saya itu kan lahir 72. Jadi zaman dulu kan belum ada USG. Jadi bapak saya itu ingin banget sesudah punya 2 anak perempuan, ini si bungsu akan lelaki. Karena bentuk perut ibu saya kan zaman dulu kan tergantung bentuk. Tergantung bentuk bundar kehamilan laki dan perempuan ketahuan. Salah. Disangkanya pastinya laki, bentuknya adalah maju. Makanya namanya Andre. Pas lahir perempuan gak dikasih nama, belum ada nama. Iya. Nah jadi usianya jauh, beda kami jauh. Jadi ketika saya udah bermain ya kakak-kakak ada di dunianya, yang satu di film, yang satu di model kan. Oke. Seberapa jauh itu? Kalau nggak salah dari Mbak Soraya ya, itu dari Mbak beda Soraya sama yang kedua 7 tahun. Jadi ya Mbak Ica itu lahir tahun 62, Mbak Aya tahun 65. Kalau Mbak Jadi Syahnas, sebetulnya ini yang cocok itu 2 kakak saya nih di sini. enggak. Gitu. Enggak juga. Sekarang lahiran 70 apa 60-an? 72 saya. 72. Masih lah, itu masih retro. Kita kan 70. Ya maksudnya 72 istilahnya teenagernya kan 80-an kan. Masih bisa lah kita anggap retro. 90 apalagi udah dewasa kan.
Udah Iya. ciuman. Iya kan? Udah. ngangkat Udah di situ ciuman. kita. Kan udah kuliah. Sudah kuliah. Ciuman. Oh gitu ya. First kiss never die. Apa lagi? Enggak enak. Kalau mati aja udah nggak enak. Nggak mengulang. Jangan dipancing. Oke, enggak dipancing. Oke, gue nanya ya, gue mau nanya ya. Iya, boleh. Jadi ini nih apa gimana ya? Seru banget kayak ceritanya. Oke, 70-an itu berarti baru lahir, terus 80-an artinya kan udah menganjak ke SMP, SMA gitu ya. Ceritain dong. Yang mana? Ya di 80-an dulu ya, mungkin ya. Boleh, Ki, ya? boleh. 80-an dulu ya. Saya anak Nongkrong. Tebet. Oh, Saya anak ya? Tebet, iya, anak Tebet. Di tahun 72 itu rumah pertama keluarga kami di Jakarta gitu, karena ayah saya kan Pertamina, jadi pindah-pindah kota, makanya Mbak Ica itu lahirnya di Balikpapan. Dia lahirnya di mana ya? Balikpapan, iya Balikpapan. Pokoknya Yang bukan kedua, Jakarta lah ya. Di Pelaju, jadi kota-kota minyak begitu. Nah saya anak Jakarta. Oh. Lahir saya 72 ya di rumah pertama Jakarta. Keluarga kami. Oh, gitu Ya ya. sudah, anak Tebet Timur. Kemudian SMP pindah rumah masih di Tebet juga. Masih Keluar dari dari Tebet, Tebet, ya? iya. Adalah waktu nikah. Nah, yang gue tahu tuh zaman-zamannya 80-an, 70-an, 80-an deh. Itu kan Tebet paling terkenal dengan ya ada tempat-tempat nongkrong kayak gitu. Aku enggak tuh. Oh enggak. Enggak. Oh, kamu Iya, nongkrong agak gitu? kampung kan waktu kecil. Oh, gitu. Enggak berteman. Enggak berteman. Tapi nanti dulu kalau waktu masih SD, kalau jalan-jalan sama bokap nyokap tuh kemana Mbak? Nggak pernah juga? Enggak. Jadi mesti tahu nih ya, mesti tahu. Kelihatannya aku tuh orangnya ekstrovert ya. Iya. Drama, hangat Oh, gitu. iya. Tapi enggak. Oke. Enggak suka bergaul. Aku suka nih ngobrol berdua gitu ya. Ada 3 aja. Udah mulai gelisah nih. Oh gitu. Iya. Ada sekompi, sekelurahan gitu ya. Mulai ngap-ngapan tuh. Oh iya. Iya. Jadi bahagia sekali bahwa sekolah pulang, sekolah pulang, sekolah pulang. Nah, begitu. Nggak pernah main-main sama anak Nggak tetangga bergaul. gitu. Tetangga iya, tetangga iya. Nah. Tetangga sebelah. Iya, iya. Udah. Nggak beda kelurahan, nggak beda kecamatan. Enggak. Tetangga sebelah. Udah. Kalau sama tetangga sebelah mainnya apa tuh waktu masih SD? Namanya Sandra. Ditegur tuh Sandra, siapa tahu lagi nonton. Pasti Mbak nonton. Sandra. Pasti nonton ya. Tuh, ayo. Iya, ceritain, anak ceritain. Tebet. Anak sebelah. Tebet. Itu tuh ngapain Anaknya aja Om berdua? Sumita. Nah, lengkap. Mbak Sandra komen nanti ya. itu ngapain kalau sama Mbak Sandra tuh dulu ngapain aja sih? Main aja bertetangga ke rumah. Kemudian saya itu dari kecil jadi kalau misalnya anak Pertamina itu ya, itu bukan keluarga yang kehidupannya gemari Pahlaw Jinawi Toto Raharjo, enggak. Jadi bukan dikasih tapi mesti membuat gitu. Nah, ketika memang saya dari kecil itu lebih suka main dibandingkan boneka atau bermain peran gitu ya, maka yang dilakukan adalah ngerakit sepeda karena pengen punya sepeda. Iya, aku tuh ngerakit sepeda. Ini mungkin salah satu. Jadi kan dari kecil kan udah bekerja ya. Oke. Jadi model kan. Model majalah Ananda zaman dulu tuh. Ada majalah namanya Kartini. Kemudian ada majalah yang spesial buat anak-anak dari Kartini Group ini namanya Ananda. Ya udah, model pakai kelinci warna putih jadi cover. Itu awalnya. Itu tapi gimana bisa jadi cover majalah itu? Kan Mbak Ica udah duluan. Iya. Jadi waktu foto buat majalah Kartini dia lihat, adanya lucu nih, bilang gitu. Emang dasar suka duit ya aku ya. Jadi waktu di foto ada uangnya, ayo. Udah semenjak itu. Tapi memang kehidupannya adalah sekolah. Bikin sesuatu, kemudian sekolah dan nggak main, nggak bergaul. Jadi di kamar baca Pasukan Mau Tahu, Tintin, Lima Sekawan. Itu adalah suatu hal yang membahagiakan daripada aku mesti duduk ngobrol terus nggak nyambung. Nah, selanjutnya ngomong apa ya? Abis ini udah mati gaya. Nah gitu. Jadi emang tipenya begitu. Dulu kalau beli
Tintin, Lima Sekawan dan sebagainya biasanya di mana tuh? Di toko buku Gunung Agung yang udah tutup. Itu kan toko buku yang fenomenal. Fenomenal sekali, sedih ya. Gitu. Iya. Di Kitang kalau nggak salah. Iya. Kan? Nah, terus udah gitu tuh mesti juara dulu baru dapat buku sama ibu. Oh, gitu ya. Iya, kalau juara 1 dapat bukunya 10. Kayak gitu. Jadi kemewahan di pendidikan keluarga ini adalah buku. Yang lain nggak boleh dibeliin, usaha. Dan akhirnya bisa beli sendiri. Gitu didikannya gitu ya. begitu. Makanya Itu tuh bagus tuh. nggak bergaul. Kampungan lah aku itu. Ya, nggak kampungan juga sih. Kampungan, jadi aku nggak tahu. Jadi kalau ditanya dulu tongkrongan di tempat ini, nggak tahu. Di ini nggak tahu. Iya. Nah, Tapi aku ke disco. akhirnya Itu juga. sampai Ke disco. usia berapa? Maksudnya kan SMA masih ya istilahnya introvert gitu ya. Enggak ya, enggak introvert juga enggak ya. Introvert benar. Introvert. Tapi akhirnya tapi sebetulnya demi duit akhirnya bisa jadi ambivert. ambivert. Iya. Jadi kalau misalnya menjadi MC, menjadi host itu kan udah mulai kan Iya. dari waktu sekolah juga kan, kuliah mesti hadepin. Ya, itu caranya memeranginya gimana? Yang tadinya seorang introvert bisa menjadi sebagai orang ambivert gitu kan pasti Because kan I need money buat beli ini beli itu. Itu salah satu motivasinya ya. Motivasinya kalau nggak kerja aku nggak dapat uang. Oke. Kalau misalnya nggak dapat uang nggak bisa beli AC, nggak bisa beli karpet. Kenapa mesti AC duluan yang disebut kepanasan terus? Panas soalnya. Jadi bapakku itu pelitnya minta ampun, tahu nggak? Ketawanya si papa nih kalau lagi nonton. Jadi didikannya adalah cuma dikasih kamar, lemari, tempat tidur, udah. Mau punya permadani ya kerja buat beli. Gitu Punya ya. AC kerja buat beli. Nah untungnya jadi Berarti- modal dari kecil. Berarti bisa kerja juga karena itu ya, karena Iya, kakak-kakak juga sih The ya. power of kepepet. The power of kepepet. Iya. Tapi ya untungnya tuh KKN itu yang diwariskan nama baik. Oke. Karena dunia yang dijalanin itu hengki-pengkinya tuh banyak banget. Iya. Gitu ya. Dan kalau misalnya nggak dididik secara keras, maka mungkin aku akan mencari jalan yang mudah untuk mendapatkan semua fasilitas. Tapi enggak gitu loh. Jadi beruntungnya tuh Tapi nama baik. sama perjalanan untuk ya istilahnya apa mendapatkan profesi semacam itu apa terus itu sebenarnya ada pemberontakan dalam diri pribadi Mbak Syahnas enggak gitu? Ulang gimana Enggak, pertanyaannya? maksudnya kan profesinya seperti itu. Tapi Profesinya sebenarnya sebagai model. ya sebagai model. Tapi Aku nggak berontak, kan butuh duit. nggak karena butuh duit itu Iya, ya. Ya maksudnya dengan butuh duit itu ada rasanya, aduh gua harus. Oh gitu. enggak, karena sekolah kan. Jadi Oke. kerjanya, jadi hidupnya itu adalah sekolah sama cari uang, begitu kan? Cari uangnya adalah model. Habis itu masuk ke TV, jadi pembawa acara. Kemudian terus tuh sampai sekarang, begitu ya. Nah, kehidupan biasa kerja nggak ada pemberontakan. Malah kalau nggak kerja bingung. Ya. Jadi dan tipenya adalah kan bukan orang yang sesudah menjadi ibu ya tuh bagus juga tuh. Jadi membuat saya tahu bagaimana caranya mengasuh tangan besi tapi sarung tangannya bludru. Jadi kalau nepuk nggak sakit. Iya. Oh, gitu. Ya, kalau nggak kan bahaya. Tapi bokap nyokap dulu juga tangan besi juga nggak sama Mbak Syahnas? Ayah iya. Ayah iya. Iya. Oh tangan besi banget kan orang Pertamina. Orang Pertamina kan galak banget. Buset. Galaknya. Bisa boleh nggak sih diceritain tuh? Boleh, khasnya boleh. bokap Jadi dulu? dia tipenya tipe si kuat begitu ya. Tipe yang alfa. Kemudian dua-dua sebetulnya orang Pertamina kan. Tapi kalau menikah zaman dulu kan mesti salah satu keluar. Yang keluar Ya, pasti betul. yang istrinya ya keluar lah. Nyokap juga Pertamina. Iya, nah kemudian ayah tuh papa ngasuh keluarga seperti dia, jadi dulu namanya tuh Biro Personalia, kalau sekarang namanya Kepegawaian. HC, Human Capital. Iya. Oke. Iya. Nah, jadi dia tuh mengatur rumah tangga itu seperti mengatur pegawai Pertamina. Oke. Iya, jadi pembantu bolak-balik keluar masuk, ganti-ganti mulu. Terus aku bilang,
Pak, kalau dia pinter dia nggak kerja di rumah kita, Pak. Dia kerja di Pertamina gitu. Tapi dia punya konsepnya begini, dan itu aku pakai. Walaupun dia tukang kebun, dia mesti melukis seperti layaknya Michelangelo melukis. Aku bilang, jadi dia kalau dia selesai dari rumah kita, maka semua orang rebutan untuk mempekerjakan dia jadi tukang kebun. Sekarang aku baru tahu, iya benar juga ya, benar juga tuh. Pikiran itu benar juga. Itu kan ngedidik kan? Iya. Jadi jangan gaji habis makan gitu loh. Tetapi kerja sama saya kamu dapat ilmu apa? Nah itu penting banget. Nah itu dipakai. Dulu ternyata saya itu sama si bokap ini sama banget. Maka kami dua kutub yang sangat kuat, yang luar biasa. Jembatannya adalah ibu. Oke. Ya, biasanya kan gitu ya, jembatannya ibu komunikasi. Karena ibu bapakku itu bahasa komunikasinya adalah ribut. Iyalah, belok kanan, belok kiri, bertengkar. Bikin kolam ikan, berantem. Iya, pokoknya begitu, ada aja. Bahasa cintanya tuh itu. Bahasa cintanya itu. Tuh, bahasa cinta, Pak. Lu. Iya. Tapi ngomong-ngomong kok kenapa kita ngomong jadi masalah psikologi keluarga ya? Bagus juga. Ya bagus juga nggak Bagus apa-apa. juga. Soalnya mungkin ini ada bagusnya didikan zaman dulu itu ada yang baik yang bisa di copy paste. Oh gitu ya, betul. Karena tahu nggak Pak Lur, sekarang ini kita menghadapi generasi strawberry. Nah, jelaskan dulu apa generasi strawberry mungkin Bapak Kelihatannya tuh bagus, Oke. asik, cantik, oke, tapi di dalamnya mudah busuk. Zong. Nah itu yang kita hadapi. Sementara di era zaman didikan yang diterima oleh kita semua di tahun-tahun itu, kita akrab dengan apa? Belt, kemoceng, mistar segini, sapu lidi, ditimpuk sama kapur. Iya sih ada catatan jelek mengenai itu, mengenai luka batin ya. Akan tetapi membuat menjadi lebih resilience kan? Iya betul. Lebih kuat kan? Betul. Jadi harusnya jadi kuat. Iya, harusnya itu jadi kalau kuat. dibilang generasi buah kesemek kali ya. Iya, jadi mungkin tadi cerita yang kenapa ngomongin itu ya? Iya ya, mungkin ada sisi bagusnya yang bisa jadi pelajaran. Tapi oke. Iya, ada sesuatu yang mesti diketahui karena kita punya anak sekarang kan ya dua-dua bekerja ya, ibu bekerja, bapak bekerja. Iya. Betul. Balas rasa bersalah pakai apa? Pakai menyampaikan sesuatu yang dikabulkan anak mau apa kan? Iya. Ternyata itu nggak ada bagusnya juga gitu. Ada masalah juga yang membuat akhirnya anak itu mudah sekali untuk mudah patah dan ya keinginannya mudah-mudahan generasi Z ini kan quitters, jangan jadi orang yang penyerah. Menarik juga ya. Mungkin ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Yang di atas tuh? Nggak ada juga yang di atas. Oke, kita tuh. Jajannya di mana jajan? Ah, itu ada pertanyaan. Itu siapa tuh tadi? Mbak Tia itu tadi yang bertanya. Jajan di mana? Tuh, jajan. Sendiri. Jajan, kalau Dia jajan percaya ya, kan anak Tebet ya. Pasti banyak jajanan dong di sana. Ada satu dan sampai sekarang aku datang ke sana. Namanya mie ayam Yunus. Di pasar Tebet Barat. Iya, itu. Dan dulu kalau ke sana kalau ada uang kan. ya. Nah, sekarang pun ke sana rasanya masih sama, tapi udah bukan Pak Yunus lagi pastinya. Harganya dulu berapa tuh Mbak Sahnas? Masih ingat nggak? Enggak. Harganya nggak ingat tapi pasti murah kan. Pasti kebeli Masih soalnya. 100 Iya, kan? jadi bukan makan di fast food. Fast food tuh buat kami, buat saya, buat keluarga kami tuh jauh tuh. Iya. Jauh tuh, nggak kejangkau lah. Kan bukan anak orang kaya. Iya, mesti berjuang kan gitu. Nah, maka makanan-makanan pasar itu menjadi lebih makanan pasar. dan itu bagus loh ternyata ternyata yang kan diwariskan lagi ya. Saya punya anak 3 anak perempuan semua. Punya anak perempuan tuh kan ngedidiknya sungguh luar biasa ya. Karena kayak ngedidik, kayak ngejaga kristal. Kalau jatuh somplak udah nih bahaya nih gitu lah. Jadi didikan yang baik-baik diwariskan nih kepada 3 anak. Pas diwariskan
ternyata oke juga ya. Nih anak saya makan di bintang 5 nggak kampungan, dia bisa table manners bener nih gitu ya. Tapi makan di kaki 5 juga nggak norak, nggak usah gatel-gatel, biasa aja. Dia ngomong sama orang yang menjabat nggak perlu ngejilat, tapi sama orang miskin juga nggak nginjek. Oke juga ya, gitu lah. Terus aku baru cerita sama Mbak Pia, kan anak saya yang pertama itu kan merantau dari umur 15 tahun ya. Iya, dia jadi atlet Kanada softball. Nah, lalu yang lucu begini, kan dikasih uang pas. Aku mau uang lebih, ya mesti bekerja kak. Kalau begitu kerja apa nggak tahu, karena kamu visanya visa sekolah. Visa sekolah. Terus akhirnya tahu dia kerjanya apa? Food truck, food truck, tempat jual makanan pakai yang selalu musiman itu nggak selalu ada, dan dia pakai papan harga. Itu dia, itu dia. Terus udah gitu dia kerja di gimnastik, ngebersihin WC apa semua. Terus tanya, kamu nggak malu kak begitu? Nggak, aku nggak malu, biasa aja. Di sini nggak ada yang kenal. Gila, biasa aja. It's good. It's good. Karena apa? Karena mentalnya jadi. Sehingga kalau misalnya ada apa-apa sama saya, insya Allah nih anak aman lah. Gitu. Ini Mbak Syahnas, aku jadi mau nanya. Apa? Mbak Syahnas dulu kuliah di mana? UI ya? Iya. Ngambil jurusan Sipil. Teknik. Temennya tukang. Nah, itu dulu inget zaman-zaman posma, zaman-zaman dikerjain. Kalau dulu namanya Mabim. Nah, udah Mabim. Ceritain. Iya, kan kerja dari SD kelas 4. Orang beberapa udah banyak yang kenal. Sudah mulai main sinetron. Udah mulai dikenal lah. Iya, tapi nggak bergaul. Nggak gaul, Tapi nggak ya. bergaul. Oke. Jadi kehidupannya itu tempat kerja, rumah, tempat kerja, rumah, begitu ya. Nah, kemudian kemana-mana bawa buku. Nih ngobrol nggak enak nih misalnya, udah. Aku nggak mau ngelanjutin, ambil buku, baca buku. Supaya nggak lanjut. Karena di dalam dunia pekerjaan itu kan kayak segitiga piramida. Yang bisa diajak ngobrol tuh yang di puncak dan jumlahnya sedikit kan. Betul. Yang kemana-mana nggak jelas begitu, itu banyak banget jumlahnya. Jadi daripada nanti ada kata dan kalimat yang salah terucap dan itu akan menyakitkan mereka, lebih baik aku tarik diriku, aku ambil buku dan membacanya, kan begitu ya. Nah, waktu masuk ke itu tahun 90 ke teknik sipil Brigade 04, aku seneng banget karena aku suka pacaran kan. Iya. Oke. Dan ternyata teknik sipil itu anak teknik itu kan lebih banyak lelaki. Jadi kayak ikan masuk ke dalam lautan. Dan aku baru tahu ternyata anak teknik lelaki nggak mau pacaran sama perempuan teknik. Dia akan nyari psikolog. Jadi dia pergi ke fakultas psikologi atau sastra gitu kan ya. Sebel banget gitu. Aku nih perempuan, berarti kan temen udah kayak laki aja kan. Nah itu yang terjadi. Tapi memang sedikit ya waktu zaman itu ceweknya sedikit banget. Sedikit banget di antara ratusan, sedikit banget. Sipil soalnya. Sipil. Iya, kalau arsitek lebih banyak. Paling banyak arsitek. Mesin lebih sedikit, cuma 2 perempuannya. Iya, kalau sipil agak lebih banyak dari mesin, tapi yang paling sedikit mesin. Tapi pernah setelah selesai kuliah, pernah merasakan kerja? Iyalah, iya kan kerja sama almarhum Pak Sarwono Kusuma Atmaja. Waktu itu namanya masih Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Tempatnya Bu Susi yang diganti akhirnya namanya kan? Iya itu. Berarti selama kuliah Mbak Syahnas sih nggak pacaran dong? Pacaran banget. Oh, pacaran banget malah, walaupun koleksiku dari sejadah sampai haram jadah ada. You name it. Iya, mau agama apapun ada. Iya, sampai yang ateis pun ada. Iya. Yang penting ngomongnya bisa nyambung. Tapi kalau udah agak nggak nyambung, bye nek, cari dulu yang lain ya, gitu lah. Karena buat saya adalah seksi itu bagaimana di otak
dia bisa menyampaikan sesuatu dan mengubah paradigma saya buat saya. Oh, gitu. Kalau misalnya badannya bagus, keren, biasanya itu bego. Iya. Kosong ya, Pak. Zong. Itu Aku udah membuktikan, kata siapa? Ya kata aku gitu ya. Wah, oke nih ya. Bentuknya sedep. Muka juga asik. Coba yang ngomong 5 menit aku masih tahan. 10 menit, oke. Setengah jam aku pergi. Casingnya doang, casingnya. Casingnya doang ya. betul. Karena nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin fenomena orang cakep kali ya. Iya, karena ngerasa udah cakep jadi nggak mau. Jadi Nggak mau tuh nggak mau susah. Nggak mau susah. Nggak tahu, itu mungkin fenomena. Nah itu yang mesti diganti. Cewek cantik itu suka dengan yang bad boy biasanya. Iya. Ya, gitu ya. Iya. Ya Allah. Langsung gitu ya Allah. Terus Pak Lur. Oke ya, tadi ya masalah pacaran tuh seru juga ya. Akhirnya dari berbagai tipe udah Dan kan kuliahnya di Depok. di Depok ya. Jadi juga nggak bergaul. Enggak kos juga waktu di Kos. Oh, kos. Hanya kalau mau ujian. Zaman dulu kan kosnya belum sampai yang Belum bagus. belum itu gimana tuh? Namanya Wisma Depok. Ingat kukusan. Oh, di kukusan. Iya. Begitulah. Lalu bayar per bulan tapi ditempatin kalau mau ujian. Karena kan bekerja. Udah bekerja. Jadi ingat sekali dulu ya, dosen tuh bilangnya begini, Syahnas itu invisible young lady. Jadi emang bego juga ya aku ya. Jadi sama adik-adik tingkat itu gue nitip ya tanda tangan. Gue titip, gue bikin tanda tangan segampang mungkin supaya lu bisa ikutin. Kan dosen itu makin udah nggak tinggi gitu tingkatannya, kan makin sedikit yang ngambil mata kuliahnya. Betul. Kok ada ini yang nama Syahnas, dia ngeliat mukanya nggak ada. Syahnas Hak, nggak ada yang berani begini. iya. Sampai sekarang dia musuhin gue. Iya, dosennya nggak suka. Itu dosen apa? Mbak Syahnas. Sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang, hai Pak Sigit dan Pak Setio. Hai Pak Sigit. Pak Sigit dan Pak Setio. Ini nih mahasiswinya yang dipanggil-panggil ternyata nggak nongol-nongol. Rupanya Iya. kemana aja itu ya? Cari duit, Cari duit. cari nafkah. Maafin aja ya Pak Sigit ya. Tapi jadi paham sih Nah, sebetulnya waktu saya tanya, kenapa Bapak nggak suka sama saya? Gitu loh. Itu saya tanya. Karena saya tipenya kan bertanya. Saya tipenya bukan yang diam gitu loh. Kalau kayak begitu, karena aku nggak pernah sekolah perdukunan. Jadi nggak bisa nebak isi kepala orang tanpa orang menyampaikan sesuatu. Jadi mesti ditanya, kenapa Bapak nggak suka sama saya? Bilang gitu. Apa salah saya? Kan saya nggak bego-bego amat. Apa salah saya? Jadi jawab begini, karena kamu tidak ada rasa mencintai terhadap ilmu pengetahuan. Kan sombong. Iya. Karena kan ITB, UI, you name it, itu kampus-kampus yang susah masuk gitu loh. Jadi ketika anak peserta didiknya merasa tidak ada passion untuk itu, mereka merasa terganggu. Paham begitu ya? Oh iya ya, sekarang aku paham. Terus aku bilang begini, ingat banget waktu itu di ruangannya Pak Sigit waktu dipanggil. Pak Sigit percaya nggak bahwa aku akan berhasil? Aku buktiin ya. Aku buktiin sama Pak Sigit sama Pak Setio. Aku akan berhasil. Walaupun mungkin aku tidak selesai 3,5 tahun seperti teman-teman yang pintar lainnya. Tapi aku akan selesai waktunya pas dengan nilai yang tidak memalukan. Pegang omongan. Nanti kalau udah selesai kuliah, nanti Pak Sigit sama Pak Setio lihat. Mungkin suatu hari ilmu saya akan dibutuhkan. Ilmu bagaimana menyampaikan sesuatu dengan cara yang mudah dan disenangi sama orang banyak. Dari ilmu yang sangat sulit di kampus. Benar kejadian. Oh iya. Luar biasa. Benar kejadian. Jadi kan ngambil majornya kan teknik penyehatan dan lingkungan ya. Oke. Sipil. Environmental engineering. Nah kemudian kami bikin banyak project. Project itu paling susah adalah mengubah paradigma orang kan. Betul. Betul. Misalnya
biasanya nih masyarakat dolbon, tahu gak dolbon? Apa itu? Modal di kebon. Dolbon. Pakai plastik. Iya, betul. Di kali. Di kali. Itu kan sumber air kehidupan masyarakat. Betul. Pada BAB di situ. Maka ada sebuah proyek di mana bikin WC. Ada WC-nya, dipakai? Enggak. WC-nya jadi hiasan di rumah itu. Gitu ya. Iya, tetap bagus, Iya. kinclong bersih. Karena membuat dan mengubah paradigma adalah dua entitas yang berbeda. Iya, iya. Jadi akhirnya dibutuhkan saya yang ngerti keilmuan, tetapi ngomongnya dengan beda ilmu lagi iya. gitu Iya, loh. benar. Akhirnya berubah mereka dan saya membuktikan. Oke, ini jadi pembelajaran nih buat yang sekarang jadi pendidik gitu ya. Jangan pernah menganggap bahwa orang yang nakal itu nggak banyak akal. Yang nakal belum tentu. Nakal, Iya. tapi Iya, punya tapi akal. punya Iya, akal dia gitu banyak ya. akal pasti untuk membuktikan bahwa dirinya bisa ada gunanya. Ya benar. Iya. Kalau hanya murid yang pintar, baik, nggak pernah ngelawan, paling ya begitu aja hidupnya. Iya. Gitu ya. Iya. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju banget. Iya. Berarti Kan memang- ini kan yang Setuju, nonton kan setuju. pasti punya anak, pasti punya Iya. peserta didik, pasti punya apa. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran. Betul. Saya juga belajar dari Mbak Shanas nih. Berarti memang dari dulu harusnya ini nakal ya, tapi banyak Iya. akal gitu ya. Iya. Harusnya gitu ya. Iya. Yang diem-diem malah bahaya. Diam-diam malah bahaya ya. Palur, Iya. punten ya. Nggih. Sekarang, tahu nggak tingkat bunuh diri tinggi banget di anak-anak? Di Indonesia. Iya, ini bukan luar negeri, ini di Indonesia. Sia gara-gara game, putus cinta. Kemudian dulu apa? Zaman saya, zaman semuanya gitu ya. Ya. Ya, Begini ya. Iya, iya. Oh, kurang hardcore zaman sekarang. Dan mesti divideoin. Begitu. Benar, Mbak. Nggak pernah tahu itu? Iya. Nah, terus zaman dulu di itu ya tralis, di plafon gitu ya. Sekarang pakai tralis jendela, posisi duduk. Oh. Yang aku baca tuh terakhir malah di depan toko. Iya benar. Nah itu apa yang terjadi? Itu anak muda ya. Anak muda. Iya, apa yang terjadi coba? Kan artinya kita yang berubah ya. Iya. Sebetulnya sih nggak pengen ngomong sendu-sendu begitu. Ya, aku juga nggak mau. Iya, cuman kebetulan. Jadi ayo kebahagiaan itu tempatnya di rumah. Iya. betul. Jadi kita mesti jadi orang tua yang membahagiakan anak. Yes. Kalau anaknya nggak asik, yang kita sikat kelakuannya. Betul. Jangan pribadinya yang ditusuk. Nanti luka batinnya dalam. Gitu. Mantap. Seru ya. Ngobrolin yang Yang mana? yang pernah jadi None Jakarta 93. Tahun pernah 93. jadi apa lagi? Apa? None Indonesia. Jakarta, Putri Indonesia. Kayak gitu-gitu tuh Apa yang mau diomongin? Kenapa masuk? Kenapa tertarik? Terus Oke. kenapa ikut seperti itu tuh apa yang Mbak Syahnas dapat setelah itu? Di tahun 93 kan artinya aku udah 3 tahun kuliah. Ya, betul. Kan masuknya 90 kan. Waktu itu punya pacar anak mesin. Mantan abang Jakarta. Sebutin nomor. Jangan dong, jangan disebutin. Iya. Iya. Soalnya anak mesinnya ada beberapa juga saat itu. Kalau nyebut, Aduh. susah nyebut yang Susah. mananya. Nah, Udah lupa yang mana. atau jangan-jangan sebetulnya lupa namanya. Nah, kemudian karena dialah gitu. Biasanya kan kalau Abnon, Abang None itu yang sebelumnya dia cari lagi nih rekrutmen untuk tahun selanjutnya gitu. Nah, itulah kejadiannya itu. Ayo ikut None. Aduh, gue mah laki pisan lah, nggak bisa lah yang begitu-begitulah gitu. Mesti ngomong diatur, mesti ini. Aduh, gue mah nggak bisa lah. Bukan gue. Yang lain aja, yang lebih perempuan. Nggak kudu nak lu katanya. Cinta nggak? Cinta. Ikutan. Oke. Nah udah gitu. Aku juga sebetulnya masuk teknik sipil itu karena waktu SMA punya pacar.
Yang tunggu ya, dia tuh tahun berapa ya? Aku punya pacar 2 tahun kuliah lebih dulu karena dia arsitek. Oh, oke. Cinta monyet kami mengatakan bahwa biar dia mendesain atas, saya mendesain fondasi. Ah. Jadi saya masuk sipil bukan karena mampu, karena dibohongin pacar. Masuklah. Jadi dulu kan namanya si Penmaru ya, UMPTN gitu ya. kan ya. UMPTN kalau nggak salah. Dan. UMPTN. Terus kan ada 2 kan, karena anak IPA kan. Oke, ya, SMA-nya kan betul. fisika. Oke. SMA-nya anak fisika. Nah kemudian sehingga masuk jurusannya IPA, pilihannya ada 2 kan. Kalau IPA, kalau IPS. iya, kalau IPC bisa 3, nah begitu. Nah nulisnya saya tuh tadinya kan mau masuknya ITB, tapi anak bungsu. Ibu waktu itu masih hidup. Dia bilang gini, nggak bisa Nas ITB, mama mah nggak bisa jauh dari kamu. Oh ya udah deh, UI boleh ya mah? Boleh. Jadi aku tulis teknik sipil UI. Yang keduanya aku kosongin. Terus ibu bilang begini, isi kayak apa, kuliah kayak apa gitu. Nggak bisa. Soalnya si lelaki yang jadi pacarku itu ya, dia bilang mesti teknik sipil. Saya ibumu. Tapi aku cinta sama dia mah, bilang begitu. Kalau kamu nggak kuliah, kamu jadi tukang sate aja. Siap. Aku bilang gitu. Nembus. Alhamdulillah. Kalau nggak gue jadi tukang sate. Ya itu masuk ke teknik sipilnya tuh itu. Ceritanya begitu ya. Ceritanya begitu. Nah, ke Abang Noni juga ya itu Begitu. kayak tapi itu lain orang lagi ya. Ya, udah. Iya, itu lain orang. Jaraknya tuh emang di antara kuliah sampai Abang Noni tuh udah ada beberapa lah gitu. Kerja janjian juga gitu lagi. Kerja masuk kerja. Oh enggak. Oh enggak. Kalau masuk kerja enggak. Nah kalau yang Abnon begitu. Kalau Putri Indonesia karena Noni maka wakil DKI. Oh otomatis langsung masuk ke Iya, DKI. ditawarkan. Oke, Iya, ditawarkan iya, ya. dapat undangan biasanya gitu. Jadi kalau misalnya kalau ada kan ada Abang Noni di semua daerah, maka pemenangnya yang perempuan dapat undangan untuk saat itu ya Putri Indonesia. Terus Putri Indonesia juara berapa atau emang putrinya ini? Enggak, saya Oke. dapatnya IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga favorit. Waktu itu pemenang Putri Indonesia adalah Santi dari Ambon. Oh, Santi Manufanti. Manufanti. Iya, dari Ambon. Gitu ya. Tapi berkesan nggak sih Mbak Syahnas waktu ikut Abnon terus ikut jadi Putri Indonesia itu berkesan nggak? Dan apa yang didapat? Ya dapat ilmu baru lah. Apa Ilmu misalnya? ngomong. Iya. Iya, aku kan gak suka ngomong. Iya. Ilmu basa-basi. Hai, apa kabar? Iya. Wah, oh iya, oh itu ilmu. Itu harus ilmu. dipelajari Iya, ya. ilmu. Poker face, Iya. Poker face ya. nangguk-nangguk, Peres-peres. dengar orang ngomong peres-peres dalam hati. Edan nih, edan nih. Nah, itu ilmu. Iya ya. Itu ilmu, nggak ada yang sia-sia kan? Iya. Pasti berguna. Dan ketika sudah dewasa di dunia pekerjaan, kepake Betul. banget. Iya. Ternyata sesudah aku dewasa, sekarang udah kepala 5 ya, 51 kan. Something learned in my life adalah ternyata pekerjaan itu nggak melulu dari otak kita yang pintar ya. Tapi bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan baik, menjaga emosi dengan enak. Kan aku LPG melon, Apa itu? Maksudnya meleduk. Mudah meleduk. Iya. gampang. Oh, gampang Sumbu meleduk. pendek, Iya, sumbu iya. pendek. Ya, sumbu pendek. Jadi kalau misalnya aku punya mandor gitu ya. Mandorku bohong nih lagi bikin proyek. Mang Dudun, mana? Jangan ngebohong. Lu tahu nggak kata bohong itu gue yang ciptain. Dan lu kalau mau ngebohong mah kudu dicatat. Kalau bohong sama gue, jangan ganti-ganti bohongnya. Ketahuan lu bohong. Mesti konsisten bohongnya. Iya, tipenya nyikat. Tipenya kan nyikat. Iya, karena dibesarkan dengan cara itu kan. Betul. Didikannya juga nggak boleh palsu kan. Dan teknik sipil mainnya sama tukang. Dunia itu kan siapa yang dimakan, siapa yang makan. Iya.
Hengki-hengkinya kan gede. Iya, Siapa? betul. Gue makan duluan nih, atau gue yang dimakan nih, gitu lah. Nah kan mesti gitu. Iya. Nah maka kembali lagi, Apnon dan Putri Indonesia membantu saya menjadi manusia. Kedua kakak saya membantu saya memberikan legacy nama baik. Maka ketika ada di dunia hiburan gitu ya, walaupun bukan KKN, karena kan kembali lagi ya kalau nggak mampu ya pasti nggak dikontrak lagi gitu ya, nggak bertahan sampai sekarang. Jadi pasti ada kemampuan yang mesti dipelajarin dan diasah juga. Nah itu saya terima kasih banget sama kakak-kakak yang meninggalkan nama baik. Kalau nggak digoda banget kan saya. Iya. Maksudnya? Jadi simpenan. Iya dong, jadi simpenan itu kan mudah banget untuk memudahkan hidup. Maka mau dapat uang banyak jadi simpenan. Terus aku selalu nanya ya, aku tuh bingung yo. Nggak ada orang yang mau nyimpen aku ya. Mulut lo comberan. Kagak ada ya sugar daddy yang tahan sama mulut lo. Mulut lo itu cabai 5, karetnya 2, disobek bungkusnya. Gak ada yang tahan. Gak ada yang tahan. Oh baiklah. Iya. Benar, memang kalau dunia itu Oke, itu yang gua tertarik gini Mbak Betul Shana. ya? Oh ya udah, masih mau nyambung? Enggak. Yang gua tertarik yang gini, kan akhirnya Mbak Shana ketemu jodohnya, yang pasti seorang musikus yang gue tahu, ya kan? Tapi yang menjadi pertanyaan, kakak-kakaknya Mbak Shana kan juga suaminya para musikus-musikus semua juga kan? Iya. Itu kenapa tuh? Itu kayak ada Enggak, itu sih DNA-nya begitu apa bagaimana gitu kok bisa kebetulan aja ya seperti itu ya? pilihan sebetulnya mau sama Gilang malah bukan profesinya Gilang. Karena pernah ya, waktu itu deket sama musisi ada satu. Karena musisi itu minta tolong sama Ikang, kakak ipar saya, dikenali nama saya. Pergilah makan sekali. Pulangnya aku telepon. Masya Allah besok lo jangan bikin begini lagi ya Kang. Aku bilang kagak nyambung ngomongnya. Capek udah nggak usah. Jadi buat saya musisi itu susah buat nyambung. Kan kebutuhan dasarnya ngomongnya nyambung. Kebutuhan dasar cinta saya tuh adalah kalau ngomong nyambung. bisa komunikasi. Bisa komunikasi. Kalau duit bisa dicari. Ya. Tapi ngomong nyambung nggak bisa. Nah. Iya kan? Sip, benar tuh. Nah jadi saya kapok gitu loh. Gilang itu kan nggak pacaran sama saya. Seminggu langsung dilamar kan. Seminggu. Nah waktu itu bawain acara Indosiar namanya Pas Sahur, pengantar Anda sahur. Gilang waktu itu mesti produce T5. Ada grup musik dari Bandung T5. Iya. Jadi rekamannya selalu tuh sahur gitu kan. Tengah malam sampai sahur. Kalau sahur break dulu. Nah yang dipasang tuh di studio ya Nas Indosiar. Lagi bawain acara agama. Terus Gilang begini, bilang sama anak-anak T5, dia akan jadi istri gua tuh. Hah? Gitu ya? Si Paul, semua anak-anak T5. Emang Mas Gilang kenal? Belum. Gitu, tapi ngomongnya begitu. Udah ya? Lalu, saat itu tahun 2000, Gong 2000 mau bubar kan? Ini tahun 2000 Desember. 2000 itu, Jadi di rumahnya Ian Antono, semuanya pada kumpul, Gilang akan jadi pemain drum tamu. Ikang jadi penyanyi tamu. Gitu lah. Duduk sebelah-sebelahan. Gimana lo kabarnya? Gitu, Ikang. Karena ini kan sama-sama anak Deplu. Jadi keluarga Ramadan, keluarga Fauzi itu berteman kan? Ya, gede sama-sama, tumbuh bersama. Gimana kabar lo? Ya gitu. Kawin sama siapa lo? Sama adik lo. Adik gue mana? Udah gitu. Itu disebutlah. Gua nggak mau. Gua udah kapok. Gue udah gagal waktu itu. Enggak. Lu usaha aja sendiri. Gitu. Dia cari. Dapatlah nomorku. Ini masih di bulan itu ya. Bulan Ramadan. Iya. Bulan Ramadan itu ya. Aku bilang. Kan kalau bawain acara sahur. Jadi tidurnya pagi ya. Iya. Kayak kalong gitu kan, bangun siang, abis itu sholat apa segala macam, begitu kan.
1 bulan, selama sebulan. sebulan ya. Jadi pas bangun siangnya aku dapat teks. Selamat menjalankan ibadah puasa. Gilang Ramadan. Waktu itu udah ada handphone. Oh, udah ada handphone kan? Tahun Tahun 2000-an itu. Iya, tahun 2000. Terus langsung jawabnya gini, mau apa? Saya bilang gitu. Mau apa? Gampang, bisa ditelepon? Bisa. Dan ngomongnya gini, Gilang itu masih ingat. Halo. Dadanya intonasinya gitu. Seru nih. Halo. Bisa bicara dengan Syahnas? Ya, ini Syahnas. Apa? Saya Gilang. Iya, udah tahu. Apa? Jangan apa? Gitu. Udah. Panjang jadi pendek. Dia tahu-taunya jual nama bapaknya. Kan ngomong kan window shopping kan. Lu punya apa, gue punya apa, merger kita amsiong nggak? Gitu kan ya. Bahasa. Salah satunya hobi. Hobinya apa? Saya bilang, saya baca hobinya. Wah, kayaknya dia dapat selah nih. Wah, kamu pasti senang sama buku-buku ayah saya. Siapa ayah kamu? Ramadan KH. Saya tahu Ramadan KH, tapi saya tidak tahu Ramadan KH punya anak namanya Gilang Ramadan. Ramadan KH bukunya aku baca waktu SMP. Ku antar ke gerbang itu dari aku SMP. Aku bilang sama ayahku, Pak, suatu ketika Nas akan ketemu sama penulis ini. Gitu. Tapi ayahku keburu udah meninggal kan. Jadi Gilang masuk dalam kehidupanku itu 8 bulan bapak baru meninggal. 9 tahun sebelumnya ibuku meninggal karena kanker. Jadi waktu menikah aku tuh yatim piatu. Jadi dia pakailah namanya Ramadan KH sebagai tameng. Ya lulu lah gua. Jadi bukan soal musiknya. Oke. Ya, jadi itu kan belahan otak yang berbeda ya. Cara kerjanya kan. Yang satu anak teknik, yang satu seniman. Aku tuh cuman ngomong sama Gilang nih bisa begini. Iya. Oh. Oke. Oh ya. Intinya aja Pak, mau ngomong apa intinya Pak? Gitu. Kalau ngomong jangan muter-muter Pak. Kalau ngomong itu Pak, mesti pakai rencana, terarah sama tuntas Pak. Jangan kemana-mana, ngomong yang betul Pak. Udah. Terus ayahnya, ya udah nggak usah ngomong. Undung, ngomong. Jadi teman ngobrolnya tuh Ramadan KH. Oh meleleh sama ayahnya Gilangnya itu yang menyebabkan. Salah satu itu. Yang kedua. 25 tahun ibunya Gilang berjuang dengan kanker payudara. Dan sebelum saya menikah saya pejuang kanker ovarium kan. Jadi waktu itu ketemu Gilang ovarium saya tinggal 1. Yang 1 kan udah diangkat karena karena kanker kena. Jadi nggak ngomong cinta. Kalau saya nggak punya anak gimana? Kamu mau menikah lagi atau kita mau adopsi? Kalau ngomong tuh pahit-pahit aja dalam hidup. Jadi kalau kejadiannya manis ya oke. Kalau emang kejadiannya pahit, jangan kayak orang bingung kan? Udah diomongin. Jadi itu window shoppingnya tuh istilahnya tuh begitu. Ya udah. Jadi salah satu bilang nggak apa-apa. Nama juga kebelet kawinnya dia ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama. Begitu bahasanya. Gitu. Tapi beda jauh nggak sih Mas Gilang sama 9 tahun. 9 tahun. Kan Gilang itu lebih tua dari Mbak Aya. Gilang tuh lahir 63 loh. Ya 63 tuh berapa umur? 60 kan? Iya 60. Sepeda ontel. Sepeda ontel pisan. Sepeda ontel. Tapi waktu zamannya ya Mas Gilang main di Gilang tuh mesti diundang di sini. Lebih cocok. Sekarang jadi undangnya gimana? Lebih cocok nih. Kita tuh gitu ya. Iya kita WA. Karena musik ya. Ya ngomong masalah Mas Gilang waktu itu kan main musik ya dia Krakatau apa segala macam. Aku nggak tahu tuh. Betul. Aku mencerita sama Mas Nas itu kiprahnya dia waktu di dunia musik tahun 80-an 90-an itu nggak tahu ya sama sekali. Karena nggak bergaul kan, bukan anak yang bergaul, bukan anak yang nonton konser, dengerin musik itu kan musik klasik.
Oh, klasik Saya, ya. karena saya main piano kan. Oke. Jadi ibu dulu bisa main piano klasik. Oke. Karena dididik sama yang mengadopsi beliau, tantenya Eyang Broto adalah perempuan mesti bisa main piano klasik. 3 anak perempuan ibu mesti bisa main piano klasik. Tanya dong alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Supaya kalau kawin sama lelaki yang nggak kaya bisa buka les piano di rumah. Gitu. Iya, Sesimpel itu. iya. Sesimpel itu. Tapi ternyata itu ngebantu bagaimana perkembangan otak kan. Iya, iya, otak kiri kanan. Iya. Jadi saya dengar musiknya begitu. Bukan musik yang kekinian saat itu gitu ya. Enggak. Tapi aku tahu nama itu. Gilang Ramadan tahu. Oke. Tapi nggak ngikutin. Sampai sekarang masih senang musik klasik, Mbak? Masih. Masih main piano juga? Masih. Tapi nggak sampai buka les seperti itu ya. Yang paling bagus Mbak Aya. Soraya nomor 2 tuh. Wah, itu mah. Keren banget. Anak-anaknya 3-3-nya main. Keren. Kalau aku sama Mbak Ica bisa. Tapi nggak jiwanya. Instrumen lain pegang juga tapi? Enggak, saya ya? enggak. Drum nggak? Nge-drum? Nggak coba-coba waktu itu? Mbak Aya drum. Oh gitu? Iya. Drum itu susah loh. Ya, iya. Aku tuh suka. Aduh bapak. Bu, jangan ngomong aduh bapak ya. Bilang begitu. Coba kamu duduk deh di belakang drum. Coba main. Kan ini beda ya itu betul. kan. Gak tahan aku. Iyalah. Susah. Main drum tuh susah. Terus ketiga anaknya Mbak Shahnaz ini gimana nih? Lebih kemana condongnya? 3 anakku itu kanan kirinya jalan mesin kecerdasannya. Jadi tapi memang saya membebaskan mereka untuk memilih ya dunianya sendiri. Supaya apa? Supaya kalau mereka dapat kendala nggak nyalahin ibu bapaknya, kan itu pilihan lu sendiri ya, lu jalanin aja gitu loh. Itu paling penting kan ya. Jadi merdeka banget mereka. Kemewahan mereka adalah merdeka untuk memilih jalan hidupnya. Yang pertama itu atlet softball. Oh, itu softball. Iya, dia Timnas. sekarang dia udah di Kanada jadi atlet Kanada softball. Iya betul. Dia Berarti merantau. udah jadi Warga warga negara gitu. Oh enggak, dia Ijon ya. Nah, dia merantau dari umur 15 tahun, lulus SMP, ada di sana. Itu yang tadi food truck itu juga ya? Iya. Jadi dari SMA kelas 1 dia udah jadi atlet Kanada karena waktu SMP kelas 3 dia main di World Series di Hammett di LA. Kan kalau atlet tuh kan ada ups and downs ya. Iya. Nah, waktu itu dia lagi bagus. Kan ada pencari bakat kan duduk biasanya dan belanja atletnya kalau nggak ke China Taipei, Jepang, Korea, nah gitu yang Asia tuh begitu. Tuh dia lihat tuh anak Indonesia bisa multi tempat nih, dia kecuali dia jadi pitcher, yang lainnya dia bisa gitu ya, titik-titik player tuh dia bisa. Saya mau ini, udah Gilang dikontak, panjang jadi pendek, ceritanya pindahlah mulai kelas 1 SMA. Sekarang dia udah mau lulus kuliah. Ya sekarang udah umur 21. Iya, dikit lagi dia lulus wisuda. Tapi tetap lanjut sebagai atlet softballnya tetap ya. Iya, dan sekolahnya dia sport business. Iya, sport business. Mungkin itu yang menyebabkan juga dia jadi betah di sana karena di sini kan dia tidak menemukan tempat bermainnya. Tempat bermain keilmuannya beda gitu loh. Kalau di sana kan beda, memang sport dibikin menjadi ladang bisnis betulan Betul, gitu lah. iya. Iya, dan ada sekolahnya memang mempelajari itu. Nah, itu di situ lah dia. Nomor 2 dokter hewan. Iya, she can talk to animals. Oh iya. Iya, terus saya sampai bilang begini, lu sebetulnya anak Gilang Ramadan apa anaknya Nabi Sulaiman ya? Lu bisa ngerti ya, kucing lagi begini sih. Iya, dia tuh seneng dari kecil. Gitu ya. Yang ketiga kuliah bikin film. Bikin film, bukan main film ya? Ya, Bikin film. Bikin film. Tanya dong kenapa dia milih itu? Kenapa dia milih itu? Karena dari kecil nontonnya Star Wars sama bapaknya. Jadi dia mau jadi anak buahnya George Lucas. Oh, keren. Mau bikin film, bukan mau main, mau bikin film.
Ini ngomong-ngomong, udah usia berapa tuh yang paling kecil? 17. 17 ya? Iya. Jadi masih SMA ya? Udah mau Udah kuliah. Udah kuliah ya? Udah kuliah. Dia kuliah di NYFA, New York Film Academy. Wah, keren. Jadi kayaknya profesinya masing-masing beda-beda ya? Beda-beda dibebasin. Atlet, satu. Yang kedua tadi... Dia juga atlet berkuda yang nomor 2. Nomor 2 atlet berkuda Iya. juga? Kuda lompat jumping horse. Oh. Makanya mungkin dia suka sama binatang itu. Iya. Dia bisa nangis-nangis kalau ngeliat kuda delman yang teraniaya, yang badannya kurus banget, dikasih makannya nasi. Iya, dia jadi tim rescue juga. Apalagi lihat karapan sapi ya? Dia lebih sedihnya itu sama yang kuda-kuda Yang yang kuda-kuda. tulang belulang Iya. tapi Oh, iya, disiksa iya. begitu. Oke, iya. Makanannya bukan makanan yang pas buat kuda. Jadi waktu saya tanya, emang apa? Nanti kamu mau apa? Ngambil spesialis apa? Dokter akupuntur kuda. Hah? Ada dokter akupuntur kuda? Sekarang ya memang ya hewan-hewan itu. Ternyata ada dokter akupuntur kuda, ada dokter hewan psikiatris buat hewan. Iya, aku pun tahu. Aku sampai belajar. Ada satu namanya dokter Rajanti, ya dokter hewan. Dia bisa ngomong. Jadi kejiwaan hewan diajak ngomong itu ada ilmunya. Sama kayak manusia. Hebat ya ilmu ya. Ilmu tuh hebat. Iya. Jadi buat aku gitu ya, aduh, daripada lu capek-capek selingkuh, mendingan lu belajar banyak ilmu yang baru. Banyak banget yang kita nggak tahu nggak? Iya, kan? benar. Selain aplikasi Gojek, ada banyak yang bisa kita kerjain, Iya, belajar benar. banyak banget gitu loh, yang luar Iya. biasa. Luar biasa. Aku baru tahu ada ini, ada ini, ada ini. Makin banyak cabang ilmu. Terus gemes ya, terus gemes ya, jadi pengen tahu ya. Jadi ya gitu deh. Makin bingung aja nih mau Iya. anak-anak sekarang mau ngambil yang mana kalau Makin belajar spesifik, gimana. makin aneh-aneh. Dan makin spesialis. Sementara ibunya generalis kan? Gitu ya. Iya, ibunya generalis kan? Iya, Gilang iya. spesialis. Spesialis betul. Iya, betul, Aku betul. generalis. Betul. Anak-anak spesialis. Spesialis. Begitu. Nah, anak-anak main musik juga karena dari kecil mainnya di studionya Gilang kan. Jadi anak-anak bisa main drum pasti, piano, Pasti. biola, gitar, Seru. Iya, yang susah tuh biola karena kan nggak ada ininya. Fretless. Iya. Terus kalau latihan kan, aduh, Ya ininya. nggak enak banget nih. Jadi mendingan aku menghindar karena nggak enak. Kalau drum masih tahan lah aku. Tapi Iya. kalau biola, gitu. Iya. Iya. Aduh, seru That's banget. my life. Iya. Ya. Seru. Oke. Mbak Syahnas minta maaf. Apa tuh? Waktunya. Mudah-mudahan ada gunanya ya obrolan kita ya. Sebetulnya maunya manja gitu. Tapi ya karena waktu, Oke. aku makasih banget. Dengan senang hati, mudah-mudahan obrolannya ada gunanya. Oh banget, Iya. sangat berguna. Banyak banget. Iya. Banyak seru. hal-hal yang bisa dipetik dari apa tadi Mbak Syahnas ucapkan ke kita Tough semua. love, tough love. Nah, Tough love keren. bahwa Keren. hidup itu ternyata segala sesuatu yang nggak membunuh kita hanya membuat kita menjadi kuat. Iya. Dan betul. mudah-mudahan pertemuan kali ini tuh pesan saya ya adalah Oh iya, iya. banyak orang yang siap menikah karena takut dibilang bujang lapuk sama perawan tua, ya. Tapi nggak siap jadi orang tua. Iya. Sementara menikah dan jadi orang tua tuh dua entitas yang berbeda. Betul. Makanya anak-anak ini tidak punya ibu tapi rasanya nggak beribu, punya bapak tapi rasanya nggak berbapak. Ya, betul. Jadi buat yang nonton ini kan pasti punya anak kebanyakan ya. Ayo ayah-ayah juga berperan gitu loh. Ngambil rapot boleh nggak? Boleh dong. Boleh dong, lelaki. Iya. Ibu marah boleh nggak? Boleh. Tapi bisa milih kata-katanya kan? Ya. Ayah ngamuk boleh nggak? Boleh. Tapi bisa memilih perilakunya kan? Yep. Nah gitu. Hal yang kayak begitu. Mudah-mudahan ini jadi. Amin, luar biasa. Aduh. Nuhun ya.
Sampai jumpa. Oke, kalau gitu terima kasih banget Mas Yana. Sehat-sehat juga ya. Oke, salam buat yang lain-lainnya juga, untuk Mas Gilang juga terutama. Oke, kalau gitu para Retrois, kalau tadi obrolan santai itu menarik, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode mendatang dengan topik yang berbeda. Salam Retrois. Bye.